Halo kawan, bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga selalu sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Kita berjumpa lagi kawan dalam alur cerita film di Ahmad Irwan Channel. Yang kali ini, kita akan kembali membahas sebuah film bergenre action fantasi, dari film yang rilis perdana di tahun 2014 yaitu I, Frankenstein. Film yang bintang utamanya adalah Aaron Eckhart, yang berperan sebagai Adam Frankenstein, bercerita mengenai manusia monster yang terkenal dengan nama Adam Frankenstein, yang diperebutkan oleh dua makhluk abadi, yaitu dari golongan iblis dan malaikat, yang masing-masing golongan mempunyai tujuan tersendiri terhadap Adam Frankenstein. Jadi, untuk mengetahui seperti apakah keseruan ceritanya, maka, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur cerita filmnya. I, Descender of the Demon Horde. Di awal film, terlihat seorang pria yang sedang membawa seorang mayat sambil melintasi pegunungan bersalju seorang diri, sambil menceritakan awal kisah hidupnya yang pelik, di mana sebenarnya pria tersebut adalah sesosok mayat yang dihidupkan kembali dari eksperimen gila seorang ilmuwan yang kini berada dalam gendongannya, yang di saat hidup, ilmuwan tersebut melakukan percobaan terlarang dengan menyatukan bagian-bagian tubuh dari beberapa manusia menjadi satu tubuh, yang kemudian ilmuwan tersebut menghidupkannya kembali dengan bantuan alat ciptaannya. Namun, kemudian karena merasa ketakutan dengan makhluk hasil ciptaannya sendiri, ilmuwan tersebut justru berusaha memusnahkannya dengan membuangnya ke sungai, yang tanpa diduga, rupanya makhluk tersebut masih sanggup bertahan hidup dan menuntut balas dengan membunuh istri sang ilmuwan, dan kemudian pergi meninggalkan sang ilmuwan ke pegunungan bersalju, yang di saat itu, sang ilmuwan yang mengejarnya justru meregang nyawa, karena cuaca yang dingin ekstrim, yang setelah ilmuwan tersebut mati karena kedinginan, makhluk tersebut pun membawa jasad sang ilmuwan ke sebuah areal pemakaman untuk dimakamkan secara layak, sebagai bentuk penghormatan terakhir makhluk tersebut terhadap penciptanya. Namun, di saat proses pemakaman selesai, tiba-tiba saja, muncul tiga manusia yang rupanya tentara iblis yang menyamar, yang ingin menangkap makhluk tersebut untuk diserahkan ke pimpinan mereka, hingga terjadilah pertarungan tidak seimbang. You will come with us. Antara dua makhluk berbeda jenis tersebut, yang walaupun tersudut, makhluk tersebut masih dapat melakukan perlawanan dan membunuh salah satu dari tentara iblis, yang ditandai dengan jilatan api yang masuk ke dalam tanah. Yang karena jilatan api iblis tersebut, dua patung gargoyle yang berada jauh di atas bangunan gereja pun langsung terbang mendekat ke lokasi, dan membantai abis para tentara iblis dengan cepat, yang dari kedua gargoyle tersebut barulah diketahui kalau mereka adalah bala tentara iblis. Dari Pangeran Kegelapan, Neberius, yang di situ juga, dua gargoyle tersebut juga menemukan buku catatan dari pencipta makhluk tersebut yang sedang tidak sadarkan diri, bertuliskan, Dr. Frankenstein, yang setelah itu makhluk tersebut dibawa terbang. Yang ketika tersadar, makhluk tersebut pun sudah dikelilingi oleh para kaum gargoyle, yang langsung memberondong dengan banyak pertanyaan mengenai dirinya, dan ada kepentingan apa bala tentara iblis Neberius, hingga ingin menangkapnya, hidup-hidup. Dan karena makhluk tersebut kebingungan dan berontak, salah satu gargoyle yang bernama Gideon, terlihat tidak suka dan ingin menghabisinya. Namun hal tidak diizinkan oleh sang Ratu Gargoyle, Ratu Leonor, yang melihat makhluk tersebut berbeda. Gideon. Setelah itu, Ratu Leonor pun memperkenalkan nama para pasukan gargoyle-nya, yaitu Gideon, yang merupakan prajurit gargoyle terkuat, Ophir dan Kezajah, yang membawa makhluk tersebut ke benteng gargoyle yang seperti gereja besar. Lalu Ratu Leonor juga menjelaskan bahwa yang menyerang makhluk tersebut adalah bala tentara dari Pangeran Kegelapan, Neberius. Yang tujuan mereka menangkap hidup-hidup makhluk tersebut pasti memiliki tujuan untuk sesuatu yang besar. Lalu Ratu Leonor juga menceritakan kepada makhluk tersebut mengenai sejarah terciptanya kaum gargoyle, yaitu untuk memerangi bala tentara iblis, yaitu Legion 666, yang diturunkan ke dunia setelah kejadian setan diusir dari surga oleh Tuhan.
Dan karena makhluk tersebut menolak tawaran untuk tinggal serta bergabung dalam peperangan melawan bala tentara iblis, maka Ratu Leonor pun memberikan nama Adam kepada makhluk yang belum pernah memiliki nama sejak diciptakan oleh Victor Frankenstein. I understand Frankenstein never offered you a name. I should like to call you Adam. Dan sebelum meninggalkan benteng Gargoyle, Adam pun dibekali sepasang senjata tongkat besi yang berlogo kaum Gargoyle oleh Ophir dan Kizayah untuk perlindungan diri dari serangan para iblis yang ingin menangkap Adam. Sedang di ruang lain di benteng Gargoyle, Gideon ditugaskan oleh Ratu Leonor untuk menyimpan dan melindungi buku catatan ilmiah Victor Frankenstein yang berisi proses penciptaan Adam dari tangan-tangan Neberius yang begitu mencari buku tersebut. Lalu setelah lama meninggalkan benteng Gargoyle dan memutuskan untuk mengucilkan diri dari dunia manusia, Adam tetap saja masih diburu oleh para tentara iblis Neberius, yang karena hal tersebut, Adam pun memutuskan untuk memburu balik para iblis. Di kota yang Adam curigai sebagai sarang dari para iblis anak buah Neberius, yang saat di sebuah klub malam, Adam berhasil menemukan seorang anak buah dari Neberius, yang lari setelah melihat Adam yang ingin menangkapnya. They found me here, which is why I had to find them. Yang di saat terjadi pertarungan di sebuah lorong jalan antara Adam dan beberapa iblis, seorang polisi yang tiba-tiba muncul di ujung lorong pun menjadi korban dari salah seorang iblis yang dikejar Adam dan berhasil meloloskan diri dari kejaran Adam. Sedangkan Adam yang di saat itu berada di sebuah atap bangunan, tiba-tiba saja ditangkap dan dibawa terbang oleh seorang Gargoyle. Lalu, scene pun berpindah ke sebuah lab, yang di lab tersebut terlihat dua orang ilmuwan yang melakukan eksperimen menghidupkan kembali jasad dari tikus putih, meniru teknik yang digunakan Victor Frankenstein dahulu. Yang bedanya, kali ini kedua ilmuwan tersebut menggunakan alat-alat yang canggih dan modern. Mereka adalah Dr. White dan Dr. Carl, yang pekerjaannya dipantau dan diperhatikan dengan seksama oleh seorang pria parubaya, yang sepertinya mendanai proyek tersebut dan sangat berpengaruh, yang kemudian baru diketahui, kalau pria tersebut adalah Pangeran Kegelapan, atau Neberius. Yang setelah melihat keberhasilan Dr. Wade dan Carl dalam menghidupkan tikus, Neberius yang dipanggil oleh kedua ilmuwan tersebut dengan nama Wessex, menjanjikan akan membawa monster Frankenstein, serta catatan jurnal penelitian dari Victor Frankenstein. Sedangkan di tempat lain, tepatnya di tepi jalan dekat Katedral Gargoyle, seorang iblis yang bernama Zuriel, mengintai dari kejauhan dan langsung pergi, ketika Gargoyle Ophir membawa terbang Adam ke dalam katedral. Yang di dalam katedral, Adam langsung dibelenggu oleh rantai di kaki dan di tangannya oleh para kaum Gargoyle, karena tindakan Adam kemarin yang dianggap gegabah oleh kaum Gargoyle dalam berburu iblis, hingga memakan korban manusia tak bersalah. Yang karena itu, Ratu Leonor pun menahan Adam di dalam katedral Gargoyle. Sedangkan di markas Neberius, Zuriel yang tadi mengintai katedral Gargoyle dari kejauhan rupanya komandan dari bala tentara iblis Neberius, yang memiliki rencana untuk menyerang secara frontal katedral Gargoyle untuk menangkap hidup-hidup Adam. Yang setelah rencananya tersebut mendapatkan restu dari Neberius, Zuriel pun mengerahkan ribuan bala tentara iblis untuk menyerang katedral kaum Gargoyle pada saat itu juga, hingga akhirnya terjadilah pertempuran hebat. Di atas langit katedral Gargoyle, sedang Ophir dan Kizayah yang di saat itu ditugaskan oleh Gideon untuk menjaga Adam, justru membebaskan belenggu di tangan Adam, yang ingin membantunya memerangi para iblis. Namun di saat bertempur dengan para iblis, Kizayah justru terluka, dan Ophir harus kembali ke surga, karena terkena serangan dari para iblis yang mengeroyok mereka. Dan di saat waktu menunjukkan tepat jam 12 malam, tiba-tiba para pasukan iblis secara serentak bergerak mundur, meninggalkan katedral. Yang karena hal itu membuat para prajurit Gargoyle terpancing untuk mengejar para iblis di luar katedral. Sedangkan Adam yang di saat itu ingin menolong Kizayah yang sekarat, justru dilarang oleh Kizayah, karena Kizayah ingin menyusul Ophir, yang telah lebih dulu pergi. Dan di tempat Ratu Leonor berada, para Gargoyle pengawal Ratu pun diperintahkan oleh Ratu untuk meninggalkannya seorang diri, guna membantu para Gargoyle yang berada di luar.
yang tanpa disadari oleh sang ratu dan gargoyle lain. Rupanya di dalam katedral terdapat satu iblis yang bersembunyi, yaitu Zuriel, yang begitu semua prajurit gargoyle pergi keluar katedral, Zuriel pun langsung menerobos masuk ke tempat Ratu Leonor berada dan menculiknya, sedang Adam yang telah mengetahui rencana dari para iblis, pergi keluar dari katedral. Lalu Gideon dan para prajurit gargoyle yang masih bertahan, dan baru mengetahui rencana para iblis sebenarnya, terlambat datang ke katedral. Lalu karena bingung harus berbuat apa, maka Gideon memutuskan untuk pergi mengambil jurnal ilmiah dari Victor Frankenstein di ruang altar suci, untuk dijadikan alat tukar dengan Ratu Leonor yang telah diculik Zuriel. Yang ketika Gideon telah tiba di tempat yang ditentukan untuk melakukan pertukaran, Gideon pun dengan segera menyerahkan jurnal tersebut kepada Zuriel, untuk dapat ditukarkan dengan Ratu Leonor. Dan ketika Zuriel telah menyerahkan Ratu Leonor kepadanya, Gideon pun bergegas terbang pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun Adam, yang di saat itu mengintai dari tempat tersembunyi, tak membiarkan begitu saja jurnal tersebut jatuh ke tangan Zuriel. Dengan dua senjata tumpulnya, Adam pun menghajar para iblis pengawal Zuriel, yang setelah itu kembali mengejar Zuriel, hingga di saat tiba di sebuah tempat yang tidak dikenal, Adam yang terus membuntuti Zuriel pun melihat kalau jurnal ilmiah tersebut diserahkan kepada Neberius dan langsung pergi, meninggalkan tempat yang seperti ruang otopsi tersebut. Lalu di saat Adam akan menaiki lift, Adam tanpa sengaja menemukan sebuah ruangan besar, yang di dalamnya banyak terdapat mayat-mayat yang disimpan berdiri di dalam peti besi. Dan di ruang lab tempat Dr. Wet dan Carl bekerja, Neberius pun menyerahkan jurnal tersebut untuk dipelajari dan diteliti mereka. Yang di tempat lain, Adam yang sedang menyusuri setiap ruangan secara diam-diam untuk menemukan jurnal tersebut, tanpa sengaja melihat jurnal tersebut sedang dibaca oleh Dr. Wet di ruang bawah lab. Yang karena hal tersebut, Adam pun langsung masuk menerobos ke dalam lab, dan merebut jurnal dari tangan Dr. Wet. Namun, karena alarm keamanan berbunyi, maka, dalam waktu singkat, pihak keamanan lab langsung datang mengepung Adam. Yang setelah itu datanglah Tuan Wessex yang sebenarnya adalah Neberius, yang berusaha membujuk Adam untuk tetap tinggal di kediamannya. Namun, karena dari pintu masuk lab terlihat Zuriel yang berusaha datang membantu, maka Adam pun langsung melompat keluar. Hingga terjatuh ke sambungan kereta bawah tanah, dan di dalam kereta tersebut, Adam berusaha memahami isi dari jurnal milik penciptanya, Dr. Victor Frankenstein. Namun Adam mengalami kesulitan, hingga akhirnya Adam memutuskan untuk menemui Dr. Wet secara diam-diam. Namun karena di saat itu Dr. Wet sedang dibuntuti oleh Zuriel, maka di saat berada di bangunan kosong, Zuriel pun berhasil menemukan Adam dan Dr. Wet, yang setelah itu terjadilah pertarungan di antara mereka. Yang setelah harus jatuh bangun dalam menghadapi Zuriel, dan dengan dibantu tipu muslihat dari Dr. Wet yang berpura-pura memihak ke Zuriel, Adam pun akhirnya berhasil mengalahkan Zuriel dan merebut kembali jurnal ilmiah dari tangan Zuriel. Lalu setelah itu, di tempat persembunyian Adam, Dr. Wet yang mengobati luka di tubuh Adam begitu terkesima dengan tubuh Adam, yang terdiri dari gabungan tubuh beberapa manusia yang dijadikan satu oleh Victor Frankenstein. Dan setelah selesai mempelajari semua isi di jurnal ilmiah, Dr. Wet yang di saat itu sedang berbincang dengan Adam, tiba-tiba saja mendapatkan telepon dari Dr. Carl, yang di saat itu masih berada di lab Wessex, yang karena itu Dr. Wet pun panik, dan mengajak Dr. Carl untuk bertemu di stasiun kereta. Namun, tanpa sepengetahuan Dr. Wet, perbincangan mereka telah dicuri dengan oleh para anak buah Neberius. Hingga akhirnya di saat Dr. Wet telah tiba di stasiun, Dr. Wet pun ditangkap. Dan Adam yang di saat itu mendatangi katedral Gargoyle untuk menemui Ratu Leonor, memberitahukan kepada Ratu Leonor mengenai apa yang Adam lihat saat berada di lab Neberius, mengenai puluhan ribu mayat yang sedang disiapkan Neberius untuk dijadikan wadah bagi para iblis yang akan dibangkitkan dari neraka oleh Neberius, setelah mengetahui rahasia ilmu pembangkitan mayat milik Victor Frankenstein. Namun Ratu Leonor yang berpura-pura mau bekerja sama dengan Adam, diam-diam memerintahkan Gideon untuk membuntuti Adam dari kejauhan, yang ketika Gideon telah melihat buku jurnal milik Frankenstein, Gideon pun diperintahkan oleh Ratu Leonor untuk merebut jurnal tersebut, dan memusnahkan Adam.
yang di saat Adam telah tiba di persembunyiannya. Dan di saat Adam telah memegang jurnal tersebut, Gideon pun dengan cepatnya langsung menyerang Adam, hingga menghancurkan gedung tua tempat persembunyian Adam, dan pertarungan sengit pun terus terjadi, antara Adam dan Gideon. Namun karena di saat itu Gideon begitu bernafsu untuk mengalahkan Adam, tanpa Gideon sadari, Adam telah menancapkan kapak Gideon ke tubuhnya sendiri, hingga akhirnya Gideon tewas dan harus kembali ke surga. Ratu Leonor yang mengetahui kalau Gideon telah tiada pun murka, dan memerintahkan para prajurit gargoyle untuk memburu Adam. Dan di tempat Adam bersembunyi, Adam pun membakar buku jurnal ilmiah milik Victor Frankenstein agar tidak bisa digunakan Neberius. Sedang di lab Wessex, Dr. Watt yang menolak melanjutkan penelitiannya, harus menerima kenyataan pahit, dengan dibunuhnya Dr. Karl oleh Neberius di depan mata Dr. Watt, hingga dengan terpaksa dia harus melanjutkan kembali penelitiannya. Yang setelah Dr. Watt selesai men-setting kebutuhan listrik yang sesuai untuk proses pembangkitan, Dr. Watt pun langsung menyalakan aliran listrik ke jasad Dr. Karl yang terbujur kaku. Yang di saat itu pula tanpa diketahui Dr. Watt, mesin pembangkit raksasa yang tepat berada di bawah lab Dr. Watt, juga ikut aktif mengikuti mesin pembangkit di lab Dr. Watt, yang dioperatori oleh bawahan Neberius yaitu Molokai, yang memulai pengaktifan puluhan ribu jasad untuk dapat dihidupkan. Sedang di depan jalan Katedral Gargoyle, Adam pun sengaja berdiri dan memperlihatkan dirinya di depan gargoyle penjaga, agar dapat memancing keluar semua prajurit Ordo dan mengejarnya, yang dengan menunggangi salah satu gargoyle yang berusaha menangkap Adam. Adam pun berhasil menerobos masuk ke kastil milik Neberius, yang dalam waktu singkat, semua bala tentara iblis yang masih berwujud manusia pun keluar, dan mengepung Adam. Lalu di saat Adam mulai menghabisi satu persatu para penjaga, barulah Ratu dan para prajurit gargoyle baru menyadari, kalau Adam sengaja menuntut mereka menuju ke sarang persembunyian para iblis, yang setelah itu, peperangan abadi antara Ordo Gargoyle dan bala tentara iblis pun terjadi di tempat tersebut, yang di saat itu juga Ratu Leonor dan para gargoyle pengawalnya berhasil menemukan tempat pembangkitan puluhan ribu jasad manusia di sisi lain kastil Neberius dan berusaha menghancurkan tempat tersebut, sebelum jiwa-jiwa iblis merasuki jasad-jasad tersebut. Lalu Adam yang di saat itu berhasil menemukan Neberius yang berada di lab penelitian Dr. Watt, langsung menyerang Neberius menggunakan mata kapak Gideon yang sayangnya tidak berpengaruh apa-apa, karena Neberius di saat itu telah berubah ke wujud aslinya. Justru Adamlah yang mendapatkan pukulan keras dari Neberius hingga membuatnya terpental jauh. Lalu setelah itu, Neberius pun langsung mencekik Dr. Watt yang mematikan mesin pembangkit, dan melempar Dr. Watt ke arah mesin pembangkit yang penuh dengan aliran listrik. Beruntungnya di saat itu Adam langsung sigap untuk menangkap Dr. Watt sebelum tersengat oleh aliran listrik bertegangan tinggi. Namun sebagai gantinya, justru Adamlah yang tersengat aliran listrik tersebut, hingga Adam jatuh terpental ke lantai dan menahan kesakitan yang luar biasa. Dan di saat dalam keadaan lemah tak berdaya, Adam langsung diangkat oleh Neberius, dan setelah menuliskan simbol iblis di kening Adam, Neberius pun langsung membaca mantra untuk memanggil jiwa para bala tentara iblisnya dari neraka, guna merasuki puluhan ribu jasad manusia yang telah disiapkan Neberius, yang salah satunya merasuki Adam. Namun rupanya di saat proses perasukan telah selesai, Adam justru masih tersadar. Welcome, my son. I'm not your son. Dan tidak terpengaruh sedikit pun dengan langsung menghapus simbol iblis di keningnya. Lalu di saat Neberius masih tidak percaya kalau Adam memiliki jiwa manusia, Adam dengan cepat mengambil pecahan besi yang berada di sampingnya. Dan dengan cepat Adam langsung menyayatkan besi tersebut ke perut Neberius, hingga akhirnya terbentuklah simbol Ordo Gargoyle di perut Neberius yang membuatnya terbakar hebat hingga tewas, yang setelah terbakar, jiwa Neberius ikut membawa istana kastilnya. Masuk jauh ke dalam perut bumi.
Lalu Adam dan Dr. Wade berhasil diselamatkan oleh Ratu Leonor yang langsung membawanya kembali ke Katedral Ordo Gargoyle. Yang di menara katedral tersebut, Ratu Leonor pun memaafkan tindakan yang dilakukan Adam atas Gideon. Dan setelah kejadian tersebut, Adam memutuskan untuk melanjutkan terus perburuannya kepada para iblis di muka bumi. I, Descender of the Demon Horde. Dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang menyaksikan konten hingga selesai. Dan jangan lupa untuk komen dan subscribe channel ini agar channel semakin berkembang. Dan sampai jumpa lagi.